Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjir Permatasari dengan NIM 22591019. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan dosen pengampu Ibu Tika Meldina MPD. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang keberagaman budaya di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas. Hal ini mempengaruhi keanekaragaman masyarakat Indonesia. Apakah teman-teman tahu bahwa di Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa? Hampir setiap suku bangsa memiliki budaya tertentu. Keragaman budaya itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Apakah kalian tahu juga bahwa terdapat sekitar 13.000 pulau besar dan kecil, 400 suku bangsa, dan juga ratusan bahasa-bahasa lokal lainnya. Keberagaman budaya bisa kita amati dari bentuk kebudayaan khasnya, seperti adat istiadat, rumah adat, pakaian tradisional, tarian, kesenian. Kesenian dapat berupa alat musik dan lagu-lagu, senjata tradisional, dan juga makanan khas. Budaya-budaya di setiap daerah dikenal dengan sebutan budaya lokal. Nah, budaya lokal inilah yang menjadi dasar tumbuhnya budaya nasional. Sekarang, yuk kita cari tahu apa saja bentuk-bentuk keberagaman budaya di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku bangsa yang mendiami banyak kepulauan. Setiap masyarakat di Indonesia memiliki budaya yang beragam, serta kebiasaan masyarakat yang unik dan berbeda-beda. Kebiasaan masyarakat yang unik ini dapat berupa perilaku maupun nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang yang masih diterapkan di masyarakat sampai saat ini. Hal itu dapat disebut sebagai kearifan lokal. Adapun nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini dapat berupa upacara adat, kepercayaan, cara pengelolaan sumber daya alam, serta bagaimana cara mengelola sumber daya alam tersebut. Selain itu juga dapat berupa hukum adat, yang mana hukum adat ini dapat berlaku apabila sudah disepakati secara bersama-sama. Sebelum kita memasuki materi tentang warisan budaya Indonesia, sebaiknya kita mengetahui atau mengenal terlebih dahulu warisan kebudayaan masyarakat di sekitar kita, dengan cara kita bertanya kepada guru maupun teman sekelas kita, yang mana kita bertanya apa saja warisan kebudayaan yang ada di sekitar kalian. Jadi dengan hal tersebut kalian tahu apa kebudayaan yang diwariskan di masyarakat tersebut. Sebagai contoh, kebiasaan lingkungan keluarga yang dilakukan secara turun-temurun yaitu meminum jamu asam kunyit setiap pagi. Dengan tujuan meminum jamu ini agar tubuh tetap terjaga dan tetap sehat. Yang selanjutnya, kebiasaan turun-temurun yaitu menggunakan bahasa daerah. Penggunaan bahasa daerah ini tergantung tempat kalian berada. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk melestarikan kebudayaan tersebut. Yang pertama yaitu dapat berpartisipasi aktif atau mengikuti kegiatan kebudayaan yang ada di sekitar masyarakat kalian. Dengan begitu, kita dapat melestarikan kebudayaan tersebut secara turun-temurun. Selanjutnya, kita dapat melestarikannya dengan menggunakan produk-produk lokal buatan Indonesia, seperti halnya kain batik, yang mana kita dapat menggunakan batik ini di acara-acara tertentu untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan tersebut dengan memberitahu kepada masyarakat ataupun kepada mancanegara bahwa
kain batik ini merupakan suatu produk Indonesia. Dan cara melestarikannya, kita juga harus bangga terhadap budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Yang mana kita tahu budaya di Indonesia ini sangat beragam. Warisan budaya juga memiliki manfaat untuk mengembangkan ilmu dan teknologi. Nah, di sini kita akan membahas tradisi dari masyarakat Bugis Baru, yaitu markabola. Nah, tradisi markabola ini merupakan tradisi pemindahan rumah secara gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Bugis Baru di Provinsi Sumatera Selatan. Lebih tepatnya di tengah-tengah masyarakat Desa Lalabota, Kecamatan Karneta, Riau, Kabupaten Baru. Nah, tradisi dari masyarakat Bugis Baru ini atau markabola atau pemindahan rumah secara gotong royong masih dilakukan sampai sekarang. Selain itu, ada juga kearifan lokal lainnya, yaitu nasi tumpeng. Nasi tumpeng ini merupakan produk khas masyarakat setempat yang digunakan sebagai hasil pertanian, yang mana nasi tumpeng ini dibuat dari hasil pertanian dengan lauk pauk yang menjadi simbol ungkapan rasa syukur terhadap hasil panen yang didapatkan. Jadi, dari penyampaian materi dapat kita simpulkan bahwasanya kearifan lokal atau kebudayaan merupakan suatu kebiasaan maupun perilaku dan nilai-nilai yang diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan sampai sekarang. Keragaman budaya Indonesia yang pertama yaitu rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang dibangun dari generasi ke generasi, yang merupakan cerminan budaya yang dibentuk dari tradisi dalam masyarakat dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya dari balik corak maupun gaya bangunan. Selanjutnya, keberagaman yang kedua, pakaian adat atau pakaian tradisional. Ini berfungsi untuk mengekspresikan identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial perkawinan dan agama. Berikutnya ada tari-tarian adat yang berkembang di satu daerah secara turun-temurun. Tiap daerah mempunyai tari adatnya masing-masing. Tari adat biasanya digunakan untuk menyambut tamu agung, merayakan panen, dan upacara kematian ataupun upacara keagamaan. Selanjutnya, keragaman alat musik dan lagu tradisional. Lagu yang berasal dari daerah tertentu. Lagu daerah bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing. Selanjutnya, ada keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional tak hanya digunakan sebagai alat berlindung saja, sebagai alat berlindung dari serangan musuh saja, tapi juga dapat digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Selanjutnya yang terakhir yaitu makanan khas. Makanan khas merupakan produk budaya yang sangat mudah dikenali karena makanan khas merupakan suatu identitas masyarakat. Makanan khas daerah, makanan yang biasanya dikonsumsi di suatu daerah dan cocok dengan lidah masyarakat setempat. Nah, mungkin itulah keragaman budaya Indonesia sekarang. Kita akan mencari tahu apa saja keragaman budaya pada masing-masing setiap daerah atau provinsi yang ada di Indonesia. Pertama, kita mengambil provinsi Istimewa Aceh. Suku asli dari Istimewa Aceh antara lain suku Tamiang, suku Gayo, dan juga suku Alas. Rumah adat dari Aceh bernama Rumah Kerong Bade. Pakaian adatnya berupa ulu balang. Tarian dari Aceh yaitu tari saman dan tari sudat. Alat musik yaitu surah, naik kali, sedangkan lagu yang berasal dari Aceh adalah lagu Pungong Jampa.
Selanjutnya ada senjata tradisionalnya berupa rencong dan makanan khasnya adalah timpak. Selanjutnya ada Provinsi Sumatera Barat. Suku asli dari Sumatera Barat yaitu suku Minangkabau. Rumah adat dari Sumatera Barat bernama Rumah Gadang. Pakaian adatnya pakaian gundul kandung. Tarian adat Sumatera Barat berupa tari piring dan juga tari payung. Alat musik yang digunakan yaitu salu. Sedangkan lagu daerah dari Sumatera yaitu lagu Ayam dan Lapet. Dan senjata tradisional bernama kerambit. Makanan khasnya yaitu rendang. Selanjutnya ada dari Provinsi DKI. Suku asli DKI Jakarta yaitu suku Betawi. Rumah adatnya bernama Rumah Kelari. Pakaian adatnya tentu sadara. Tarian adat yang berasal dari DKI Jakarta Jakarta dan juga dari Poten. Dan musiknya bernama Tanjidwa. Dan lagu daerah dari DKI Jakarta berupa lagu Jakarta. Senjata aslinya berupa golok. Dan terakhir makanan khas dari DKI Jakarta yaitu kerak telur. Selanjutnya ada Provinsi Jawa Barat. Suku asli Jawa Barat yaitu suku Sunda. Rumah adat dari Jawa Barat yaitu rumah kesepuhan. Pakaian adat berupa kebaya. Tarian adat dari Jawa berupa tari jaipong. Alat musik yang terkenal di Jawa Barat yaitu engklung. Sedangkan lagu daerah yang terkenal yaitu Manuk Dadali. Senjata tradisional yaitu senjata asli dari Jawa Barat berupa kujang dan makanan khasnya surabi. Selanjutnya dari Provinsi Jawa Tengah. Suku asli Jawa Tengah yaitu suku Samin dan juga suku Kani. Rumah adatnya bernama Joglo. Pakaian adat dari Jawa berupa jawi jangka untuk laki-laki, kebaya untuk perempuan. Tarian adat dari Jawa yaitu tari serimpi, juga tari gebyok. Alat musik yang digunakan gamelan dan lagu daerah yang terkenal yaitu lagu Suwe Ora Jamu. Untuk senjata tradisional berupa keris dan yang terakhir makanan khasnya yaitu wingko. Selanjutnya dari Provinsi Jawa Timur. Suku asli dari Jawa Timur yaitu suku Madura, suku Tengger, dan juga suku Osing. Rumah adat berupa rumah adat Jonglo Situbondo. Pakaian adatnya berupa besan. Tarian adat dari Jawa Timur berupa tari remu. Alat musiknya yaitu gamelan. Dan lagu yang terkenal yaitu lagu Re Ayo Re. Senjata tradisionalnya berupa celurit. Sedangkan makanan khas dari Jawa Timur yaitu rawon. Selanjutnya ada dari Provinsi Kalimantan Barat. Suku aslinya yaitu suku Dayak Tanjung, suku Seka-Seka, dan juga suku Pontianak. Rumah adat ini bernama Rumah Panjang. Pakaian adatnya yaitu Ingbaba. Adapun tarian adat dari yaitu tari mono. Alat musik yaitu tumak. Sedangkan lagu daerah yang terkenal berjudul Eyek Kapuas. Senjata tradisionalnya yaitu mandau dan makanan khasnya tengkang. Selanjutnya, mungkin itulah bentuk-bentuk keberagaman budaya Indonesia. Agar keberagaman budaya tersebut tetap terjaga, kita harus melestarikannya dengan baik. Mungkin itu saja video dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.